Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib dan sohibah, uhti ahi akhwat ikhwan dimanapun antum berada. Kembali lagi di Motivasi Islam dengan judul Menjadi Pribadi yang Lebih Baik Lagi, seperti Umar bin Khattab. Sahabat-sahabatku, hidayah yang datang dan menuntun kita menjadi pribadi yang taat beragama tidak akan menyebabkan kualitas hidup kita merendah, sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh para anggota gerakan anti agama. Justru dengan beragama secara benar, kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kisah hidup Umar bin Khattab adalah salah satu contoh bagaimana agama membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum memasuki Islam atau sebelum memeluk Islam, beliau adalah seorang jagoan gulat di pasar Ukhas, juga terkenal sebagai sosok tokoh yang berpengaruh. Semua orang yang mengenalnya akan menaruh penghormatan yang tinggi. Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang yang keras dan tegas. Alhasil penentangannya terhadap agama Islam pun tampak terang dan gamblang. Beliau bahkan pernah berikrar akan membinasakan Rasulullah SAW dan dakwah-dakwahnya. Sahabat-sahabatku, kisah itu terjadi sebelum beliau mendapatkan hidayah. Nah, setelah memeluk Islam, lain pula ceritanya. Dari yang sebelumnya menjadi seorang penentang, berubah menjadi seorang pembela yang setia. Hal ini bermula ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang kafir Quraisy yang sama-sama bersikukuh melawan umat Islam. Beliau menyatakan tekadnya untuk membunuh Rasulullah SAW serta menyiksa umat Islam yang setia kepada Rasulullah. Namun, orang kafir Quraisy itu menyepelekan keseriusan beliau karena adik perempuan Umar sendiri telah menjadi pemeluk Islam bersama suaminya. Lantas, Umar menjadi berang. Dia pergi ke rumah adiknya. Sampai di rumah, beliau mendapati keduanya sedang membaca Al-Quran. Umar tersentuh dengan bacaan Al-Quran mereka berdua. Setelah itu, beliau memantapkan hatinya untuk menjadi seorang Muslim. Sebelum memeluk Islam saja, beliau sudah dihormati di tengah kaumnya. Maka pantaslah jika kaumnya makin hormat setelah mendengar kabar bahwa Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim. Mereka pun menjadi lebih hormat kepada agama Islam. Dari yang sebelumnya terang-terangan menentang, Umar bin Khattab jadi terang-terangan membela. Saat hendak hijrah ke Madinah misalnya, bila para sahabat hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran musuh, Umar tidak. Beliau justru terang-terangan menyatakan bahwa dirinya akan berangkat hijrah. Siapa saja yang ingin anaknya menjadi yatim dan ibunya meratapi kepergiannya, silahkan cegat saya di balik bukit sana, kata Umar bin Khattab. Nah, tentu saja tidak ada seorang pun yang berani mencegatnya. Semenjak menjadi seorang Muslim, Umar bin Khattab benar-benar berubah total dan drastis. Karakternya yang keras berubah menjadi lembut. Air matanya mudah jatuh bila beliau merenung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemampuan yang beliau punya, semua dikerahkan untuk membela agama Allah. Ketika dipercaya untuk menjadi khalifah selepas masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar benar-benar all out. Semua potensinya, baik pemikiran, tenaga, maupun harta benda, dikerahkan untuk menegakkan agama Allah. Salah satu kehebatan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yaitu ekonomi syariah
yang berlaku pada masa beliau memimpin, sehingga membuat umat Islam meraih kejayaan gemilang dan rakyatnya sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka yang pernah menjadi orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi orang-orang yang terbaik pula pada masa Islam jika mereka memahaminya atau memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan memahamkannya perkara agama. Hadis riwayat Malik. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kita saksikan realisasinya dalam kisah hidup Umar bin Khattab. Beliau termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki keluasan ilmu, kedalaman pemahaman, dan keindahan akhlak. Sahabatku, masih panjang sebenarnya kisah Khalifah Umar bin Khattab ini. Namun dalam kesempatan ini, kita hanya akan mengupas hikmah yang terkandung dalam kisah hijrahnya beliau. Dari seseorang yang keras menentang umat Islam menjadi seseorang yang setia membela agama Islam. Sohib, sohibah, uhti, ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum berada, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Khattab. Yang pertama, jangan pernah menutup hati dari kebenaran ketika kebenaran itu sudah datang menyapa. Karena bisa jadi kesempatan tersebut hanya datang sekali. Umar bin Khattab tidak menutup hatinya ketika tersentuh indahnya ayat-ayat Al-Quran, sehingga hidayah pun tersemai di hatinya. Kemudian yang kedua, kecintaan yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan pada diri sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggandeng tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, demi zat yang jiwa berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Umar bin Khattab berujar, "Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang baru benar wahai Umar." Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang Muslim, kita harus bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Dengan begitu, kita akan mengutamakan petunjuk yang Rasul bawa daripada hawa nafsu yang berbisik di hati kita. Nah, sahabat-sahabatku, pelajaran tentang Umar bin Khattab yang ketiga adalah kerendahan hati. Orang yang beriman pantang meninggikan hatinya, walaupun posisinya di tengah khalayak terbilang tinggi. Suatu waktu, saat Khalifah Umar bin Khattab berbicara di depan rakyatnya, beliau dinasihati oleh seorang wanita dan dengan suara keras wanita itu bertutur, "Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah." Lantas orang-orang yang mendengarnya saling memandang. Sebagian mencela wanita itu karena telah berlaku kurang pantas terhadap seorang khalifah. Namun, Khalifah Umar bin Khattab mencegah mereka berbuat sesuatu yang dapat menyakiti wanita itu. Beliau berkata, "Biarlah dia mengatakannya. Sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mengucap kata-kata seperti itu. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mendengarkannya." Sohib, sohibah, uhti, ahi, akhwat, ikhwan dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.